Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib, tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Di kesempatan video kali ini saya akan memperbaiki sepatu futsal Adidas ya. Untuk yang tahu ini Adidas apa, silakan komen di kolom komentar ya. Ya, yang tahu ini Adidas apa ya, silakan bagikan informasi kalian di kolom komentar ya. Yang tahu ini Adidas apa. Dan apa kerusakannya? Kerusakannya adalah ini sudah ada banyak bagian yang sudah mulai terbuka ya. Cuman sudah saya lem dan juga di bagian ini ya sudah ada yang bolong ya. Ini solusinya harus dijahit dan ditambal ya. Untuk pengerjaannya mari kita simak di meja pengerjaan. Ini saya sudah di meja pengerjaan ya. Dan ini sepatunya terlihat ya. Sudah ada bagian yang ini ya. Nah, itu ya yang lepas-lepas seperti ini ya. Ini ya, dilihat lepas ya. Tuh ya, saya nggak bohong, ini lepas. Dan juga kerusakan kedua adalah nih, bolong. Tuh ya, bolong. Lah, solusinya gimana? Solusinya mari kita bahas bersama-sama. Untuk langkah awal kita bisa membongkar dulu ya bagian sol yang ini ya, yang di bawah bolongnya ini kita bongkar. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa menyelipkan bahan tambalannya ya. Saya untuk membongkarnya memakai ini aseton ya. Terserah mereknya apa saja, yang penting itu aseton. Itu bisa digunakan untuk membongkar sol-sol seperti ini ya. Jadi gampang banget ya. Jadi cepet banget terbongkarnya. Jadi nggak usah dibongkar semua, cukup di bagian yang nanti mau kita beri ini saja. Untuk di bagian yang nanti kita beri tambalan saja. Lah, untuk tambalannya di sini saya memakai nih. Saya memakai yang namanya tali webbing ya. Tali webbing saya tuh koleksinya tuh banyak banget ya ini. Ini koleksi tali webbing saya warna-warni ya. Ini ada hijau, ada biru, ada merah ya, ada ungu, ada ini ya apa itu namanya biru laut, ada merah muda, orange juga ada ya, kuning juga ada ya, coklat juga ada, marun juga ada, hitam juga ada, pokoknya lengkap intinya. Nah, karena ini dua ya, ini tuh warnanya hijau sama stabilio ya. Nah, kita milih kita mau pakai hijau atau stabilio ya. Kita cocokkan cocok yang mana. Nah, kalau kita pasang ya, ternyata ini terlalu kehijauan. Berarti ini lebih cocoknya berarti kita pakai yang stabilio aja ya. Nah, ini dia. Ternyata ini lebih cocok ya. Stabilio ini lebih cocok, makanya kita pakai yang stabilio aja ya. Kita pakai yang stabilio aja. Nah, kita potong ketika kita sudah tahu ukurannya ya. Kita potong dulu ya. Setelah dipotong seperti ini, agar ini pinggirannya itu dia tidak lepas, kita bisa ya bakar pakai korek ya. Tapi pembakaran saya tidak akan videokan. Dan ini hasil yang sudah saya bakar memakai korek ya. Dan ini caranya ya, kita paskan ya dengan bagian yang rusak ya atau bagian yang lepas. Kita paskan seperti ini ya. Nah, ini dia. Nah, bentar. Setelah ini ya, langkah selanjutnya ya, kita masukkan ke sini ya. Nah, masukkan seperti ini. Terus untuk langkah selanjutnya lagi, kita harus apa tuh namanya? Ini mengelem ya. Saya cari lemnya dulu ya. Saya mau cari lemnya dulu. Untuk mengelem bagian depan sini, saya mengelem memakai lem kuning ini ya. Lem kuning serbaguna ini, lem kuning HD Bond ya. Untuk mengelem bagian ini itu ya, saya mengelemnya memakai lem kuning ini. Lem kuning HD Bond ya. Ini lem kuning yang serbaguna ya. Bisa untuk mengelem apapun. Nah, ini ya.
Untuk mengelem bagian ini saya memakai lem kuning HD Bond. Saya langsung pakai tangan ya, mengaplikasikannya biar cepet aja sih sebenarnya. Ya, lem kuning HD Bond. Jadi kalau kita banyak varian lem ya, jenis-jenis lem itu kita akan lebih mudah untuk menggunakan lemnya ya, karena tiap lem itu kadang beda peruntukan ya. Jenis-jenisnya beda, ada lem super, ada lem PU, ada lem kuning ya. Setelah dilem seperti ini kita nunggu kering ya. Nah, sambil nunggu kering kita bisa lem bagian ini yang tadi lepas. Nah, ini ya. Nah, lepas ini kita bisa pakai lem Loctite FT220 ya. Ini lem super ya. Dan penggunaannya pun dia nggak bisa langsung panjang atau langsung semua ya. Jadi bertahap ya. Jadi segini dulu, kita tahan dulu. Setelah itu barulah kita lanjut lagi di bagian yang selanjutnya ya. Jadi setelah menempel kita lanjut lagi sekitar 3 cm. Kita tahan press pakai tangan seperti ini lagi selama 30 detik ya. Nah, ini press pakai tangan seperti ini selama 30 detik agar apa? Agar hasilnya kuat. Kalau hanya di lem saja nggak di press seperti ini ya nggak akan merekat ya. Nah, itu. Ini jadi sambil ini mengelem nanti lem bagian depan itu yang tambalan ya akan kering ya. Di bagian yang ini ya, yang tambalan ini dia akan kering. Nah, ini ya, ini sudah ya. Nah, ini tinggal yang depannya lagi. Jadi terus seperti itu ya. Jadi nyambung estafet seperti ini. Nah, press lagi. Nah, ini ya. Jika ada lem yang melebar sedikit-sedikit, langsung kita itu ya, langsung kita ini. Jika ada lem yang melebar, langsung kita bersihkan agar nanti nggak mengerak ya. Ini kalau nggak dibersihkan, dia nanti akan mengerak ya. Oh ya, yang tahu sepatu ini silakan komen di kolom komentar ya. Ini ya, ini sudah merekat ya. Tuh bisa dilihat ya, sudah merekat. Tinggal bagian ini yang sini. Jadi memang bertahap seperti itu ya, nggak bisa langsung semuanya. Jadi kita harus sabar ya. Ini ditekan selama ya 30 detik, 20 detik kayaknya juga sudah merekat ya. Nah, ini ya. Ini sudah merekat. Nah, untuk bagian depan biarkan dulu lah kita kalau sudah merekat semuanya ini kita tutup lemnya karena nanti nggak cepat kering ya. Lemnya nggak cepat mengeras. Langkah selanjutnya adalah kita harus ini menempelkan ya. Bismillahirrahmanirrahim kita tempelkan ya. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Sudah menempel ya. Jadi sudah tertambal ya. Sudah tertambal keren, sudah menempel. Lah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita bisa menjahitnya ya. Tapi sebelum menjahit, kita bisa mengelem dulu, mengelem bagian bawah ini. Kita pakai lem kuning lagi, cuman ini saya pakai merek yang berbeda. Ini pakai lem kuning dari Summer Brand ya. Aplikasi. Kenapa ini pakai lem kuning? Kenapa nggak pakai lem super ya? Karena ini bahan tali webbing itu dia menyerap air ya. Jadi kita untuk bahan-bahan yang menyerap air itu hindari memakai lem super ya. Apa bedanya lem kuning tadi dengan lem kuning ini? Sama saja ya, sama saja lem kuning, cuman bahannya beda, beda merek saja ya. Apakah kuat bang? Kalau hanya pakai lem kuning ya enggak lah, enggak kuat ya. Karena ini harus dijahit ya. Karena kalau kerusakan seperti ini,
Kalau solnya sudah seperti ini, kalau hanya dilem itu kurang kuat ya. Kalau masih bagus solnya, masih bagus uppernya, itu dilem tuh ya masih kuat. Karena ini kan yang rontok itu sebenarnya bukan solnya ya, bukan lemnya, tapi yang rontok ini bagian uppernya. Makanya saya bilang tadi kalau pakai lem kuning saja tidak kuat, itu karena bahannya yang sudah nggak kuat ya, bukan lemnya. Dan setelah itu langkah selanjutnya kita harus menjahit ya. Kita harus menyayat atau membuat alur benang. Nah, ini yang sangat krusial, itu membuat alur benangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini krusial banget. Tentunya kawan-kawan tahu ya, untuk membuat alur benang ini membutuhkan alat sayat yang model dorong seperti ini. Dan itu pun alat sayatnya harus sangat tajam ya. Kalau nggak tajam, hasilnya nggak akan mungkin rata ataupun rapi ya. Ini ya. Saya mulai. Ini dia. Sudah tersayat ya. Kan bisa lihat sendiri ya itu ya. Ini hasilnya rapi, lurus, dan ini sisa-sisanya juga sama ya. Ini kedalamannya juga sama ya. Rapi, lurus ya, sejajar dengan bagian upper atasnya ya. Nah, ini dia. Saya lanjut lagi. Untuk menyayat seperti ini tuh butuh kebiasaan ya. Kalau belum terbiasa, saya yakin hasilnya nggak akan bagus. Apalagi kalau alat sayat kawan-kawan itu nggak tajam, itu akan parah banget hasilnya ya. Hasilnya pasti akan miring-miring dan juga nggak akan halus ya. Ininya apa tuh namanya, lukanya nggak bakalan halus ya. Jadi luka ininya ya, luka yang kita sayat ini dia nggak bakalan halus kalau kalau kawan-kawan pakai alat sayat yang tumpul ya. Nah, cara mengasahnya gimana? Cara mengasahnya itu ada di video saya yang lama ya. Silahkan dicari saja. Cara membuatnya juga sudah ada. Cara mengasahnya juga sudah ada. Ya, bagian depan itu kayak keras banget ya. Kayak keras banget, tapi ya dengan pengalaman saya ya, saya bisa melewati ya bagian depan ini. Harus dilewati nih, emang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, keras banget nih. Aduh, ini lemnya belum menempel. Sorry tadi saya lupa ya. Lupa untuk menempelkan ya. Ini nggak apa-apa sih, nanti kita lanjut jahit saja. Ya, bentar ya, saya agak agak tekan ke permukaan meja ya. Karena ini benar-benar butuh penekanan ya. Untuk bagian-bagian yang lemnya belum kering seperti ini butuh penekanan ya. Kalau enggak nanti wah akan kemana-mana nanti hasil saya tanya ya. Akan lepas kemana-mana dia nanti. Makanya untuk penyayatan ini dibutuhkan keprofesionalitasan ya. Duh, bahasanya gimana sih? Sep, pokoknya intinya pengen butuh profesional lah intinya ya. Nah, ini dia sudah selesai ya. Bisa dilihat hasilnya ya. Nah, hasil saya tanya benar-benar rata ya. Oke ya. Terus lanjut apa? Proses penjahitan. Nah, ya lanjut lagi proses penjahitan. Saya siapkan ininya. Nah, ini dia. Jarum sudah saya siapkan, lilin sudah saya siapkan, tinggal saya menyiapkan ininya. Nah, saya akan memakai benang mana nih? Benang hijau tapi bukan stabilo, tapi hijau muda ya. Beda dengan ini ya. Ini lebih mudah ya. Saya pakai benang ini. Benang hijau muda ini ya. Benang hijau muda ini akan saya aplikasikan di sepatu ini ya. Ya, langsung bismillahirrahmanirrahim. Langsung dicoba dites ya.
Ini sudah dicantolkan, tinggal kita tarik ya. Kita tarik, nah kita ukur benangnya seberapa panjangnya ya. Ini ya, benangnya hijau stabilo, tapi hijau muda. Tapi nanti akan terlihat seperti hijau stabilo ya kalau sudah nyambung di solnya. Oke ya, lanjut menjahit saja ya. Untuk jarak spasi nggak usah panjang-panjang, kita hanya membutuhkan spasi sekitar 0,7 cm ya. Ini nggak boleh 0,5 karena terlihat di bagian solnya itu dia tipis ya. Kalau sudah disayat berarti sudah semakin menipis lagi ya. Kalau kita spasinya dekat-dekat justru akan cepat merusak sepatu ini ya. Akan membuat sepatu ini cepat rusak ya. Ini saya menjahit tanpa membongkar insole ya. Ini ya, saya pakai teknik menjahit tanpa membongkar insole. Tuh insolnya masih ada di dalam ya. Tuh ya, insolnya masih ada di dalam. Lah, teknik menjahit tanpa membongkar insole ini sangatlah susah ya. Pasti kalian menyangka bahwa saya menjahit tanpa membongkar insole atau bagian telapak dalam itu telapaknya dijahit. Enggak ya, telapaknya itu enggak dijahit. Telapaknya itu insolnya enggak bakalan kena jahitan ya. Walaupun telapaknya itu lebih lebar daripada solnya ya, tapi dia nggak kena jahitan lah. Teknik ini tuh sangat-sangat susah ya. Kita harus bisa mengira-ngira ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang atau kawan-kawan yang sudah terbiasa menjahit ya. Kalau masih pemula, masih awam, masih awal, ya masih belajar, mending insol dalamnya dilepas saja ya. Karena pasti kalau masih awam, masih awal, insol dalam pasti nanti terjahit, kena jahitan ya. Nah itu bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya ketika kita mau mencuci sepatu, insolnya nggak bisa terlepas ya. Insolnya nggak bisa terlepas karena sudah terjahit. Nah efeknya apa? Efeknya adalah sepatu apa ya? Susah kering untuk di bagian dalamnya ya, karena ada insol ya. Insol yang berbahan busa dan kain di bagian dalam yang tidak terkena dengan panas ataupun tidak terkena dengan angin ya. Ya, saya harus memutar-mutar ini ya, menggeol-geol jarum agar hasil jahitan saya itu di dalam itu mana nih, terlihat enggak ya? Semoga terlihat ya. Itu enggak terkena itu ya, enggak terkena insolnya ya. Untuk bagian belakang mungkin masih mudah ya. Yang susah itu untuk bagian tengah ya. Nah, ini dia ya. Untuk menghindari bagian ini ya, bagian apa tuh namanya? Bagian insolnya, caranya adalah ketika selesai kita nyoblos ya, ketika sudah kerasa sudah apa tuh namanya? Kerasa sudah kena liningnya, kita geol ke atas seperti ini ya. Kita agak geol ke atas. Jadi dia nggak bakalan kena di bagian insolnya. Padahal insolnya tuh di sini, ya, sumpah. Insolnya di atas ini. Kalau kita coblos di sini, pasti kena dia insolnya harusnya ya. Nah, ini kita geol ke atas seperti ini. Nah, ini ya. Kita
Seperti ini dia nggak kena, jaminan nggak kena ya. Tapi ini akan menambah sedikit kita repot. Jangan asal tabrak saja ya, asal tabrak asal jahit itu jangan. Harus kita tahu ya posisi-posisinya, ini juga nggak bagus membuat jembatan, kita harus tarik lagi. Berarti ini kurang pas menjahitnya. Kalau di bagian-bagian yang nggak pas, kita jangan apa ya, kayak jangan membiarkan ya. Kita harus membiasakan jahitan kita tuh rapi banget. Nah, di sini adalah bagian yang paling berat ya. Nah, saya harus membengkokkan jarum saya agar nggak kena bagian insole lah, seperti ini ya. Jadi posisi jarumnya setelah dicoblos ya, seperti ini, setelah dicoblos seperti ini, posisi jarumnya jangan seperti ini lagi, tapi seperti ini. Kita dorong ke atas, dia nggak bakalan kena bagian insolnya ya. Saya yakin ini nggak bakalan kena bagian insolnya. Ketika saya lihat juga dia nggak bakalan kena ya tuh ya. Di bagian dalam mana muka terlihat ya. Waduh, nggak terlihat ya. Tapi intinya ini nggak kena di bagian insolnya ya. Nah, ini teknik menghindari insol ya. Tapi harus terkena dulu, harus kejahit dulu antara sol dan liningnya ya. Jangan sampai dari awal kita nyoblosnya langsung miring, itu malah nggak bagus ya. Awal tuh nyoblosnya lurus, ketika sudah tercoblos baru kita miringkan. Seperti itu ya, teknik dan triknya, semoga bisa dipahami. Semoga bisa dipahami. Nah, ini saya bagikan tips lagi ya. Ketika kita menjadi bagian samping sini, itu kan susah karena apa? Karena ini sepatu ada kolarnya ya. Ini namanya kolar ya. Karena ada kolarnya, jadi kita masuknya itu susah, dan ini juga walaupun talinya sudah dilonggarkan, tangan kita akan tertahan oleh kolar-kolar ini ya. Dan ini akan susah banget ya. Karena menjahit di bagian samping ini apa ya? Tangannya harus masuk lebih dalam sebenarnya ya, karena ada kolarnya jadi tangan kita nggak bisa masuk lebih dalam. Nah, ini tips lagi ya, tips lagi, kita bisa bongkar semua talinya ya. Tali ini kita bongkar semua ya, kita bisa bongkar semua talinya ya. Ini tips ya, ini tips, ini teknik lagi agar kawan-kawan tuh apa tuh namanya, mudeng ya, mudeng, kita bongkar semua talinya ya. Tapi sebenarnya kalau saya kan nggak, bukan bukan hal baru ya menjahit itu, saya nggak perlu dibongkar ya, hanya perlu apa ya, pokoknya hanya perlu masuk saja, nggak perlu dibongkar. Nah, ini ketika kita bongkar, kita lihat ya, bagian pinggir kolar ini akan terbuka. Nah, dia sebenarnya terbuka seperti ini, jadi kita akan lebih dekat dengan ini kita ya, apa namanya, benang kita. Jadi ini tidak susah ya, kalau kita menjahit dari belakang ini susah. Nah, kita tekniknya kita bisa masuk tangan kita dari sini. Jadi tangan kita lebih dekat. Nah, ini ya, tangan kita lebih dekat dari bagian samping ya dan bagian depan ya. Emang ini agak sempit ya, karena yang bisa masuk hanyalah paling beberapa jari saja, paling 2 sampai 3 jari. Tapi ini akan lebih lebih gampang ya, karena ini tidak masuk dari belakang ya. Ini masuk dari depan ya. Jadi itu ya, teknik dan trik menjahit sepatu di bagian depan ya, yang ada kolarnya. Jadi ini kita walaupun di bagian depan ini tangan kita akan nyampe ya, karena ini benar-benar deket ya nih. Tangan kita akan nyampe itu ya. Tangan kita akan nyampe depan karena ini benar-benar dekat. Jadi kita nggak mulai dari belakang sini, tapi kita mulai dari depan sini. Bisa dari kanan ataupun dari kiri, terserah kawan-kawan ya. Bisa dari kanan ataupun maupun dari kiri, terserah kawan-kawan semua ya. Pokoknya intinya ini hasil jahitan sementaranya ya. Nah, ini dia yang sudah saya jahit. Ini juga hasil tambalannya, sudah keren. Yang satu juga sebenarnya sudah selesai ya. Nah, ini dia ya, yang satu juga sudah saya tambal juga ya.
Dan ini sudah selesai saya jahit tuh ya. Sudah selesai saya jahit, sudah aman semua ya. Jadi seperti itu ya untuk menjahit. Ini juga di bagian dalamnya nggak terkena ya, itu nggak terkena itunya ya, jahitannya ya. Walaupun di bagian sini ini tuh tinggi banget tuh. Di bagian sini dia tuh ya, dia nggak kena. Ntar saya lihatkan yang ini saja. Ini ya, yang bagian ini sebenarnya tuh ya ada ini insole ya. Ini jahitannya sebenarnya di bawahnya tuh ya, nggak kena tuh. Jahitannya di bawahnya semua ya. Jadi saya bisa menghindari insole ini nggak terjahit. Padahal insole ini menutupi ya, tinggi banget tuh ya, menutupi tapi dia bisa nggak kejahit dengan teknik tadi ya. Jadi banyak teknik yang saya share di video ini ya, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Oke ya kawan-kawan, itu tadi panduan lengkap ya, panduan lengkap menjahit sepatu Adidas futsal ini ya. Dari penambalan, dari cara menjahit agar kita tidak mengeluarkan insole, dari cara menjahit agar yang sepatu ada kolarnya tapi bisa mudah ya, caranya seperti di video ya. Oke ya, itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat ya, bisa menambah pengalaman kawan-kawan ya. Saya Eri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.